Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa asbihi ajma'in. Amma ba'd. Oke, kita lanjut qawaidul fiqhiyah. Kita masuk ke bait yang ke-15 bunyinya wa min qawaidi syar'ina at-taisiru fi kulli amruna bahu ta'sir. Kaidah dalam syariat memberikan kemudahan dalam semua perkara yang terjadi pada kesulitan. Al-usri yusr. Itu karena apa tuh? Syariat ini dibangun di atas prinsip ar-rifah. Ar-rifah itu adalah belas kasih. Terus ar-rahmah, kasih sayang, dan at-tasil, memberi kemudahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj." Yang artinya Allah tidaklah jadikan untuk kalian kesulitan dalam agama. Terkait hal ini ada dua macam. Pertama, hal-hal yang hamba tidak mampu melakukannya, Allah tidaklah membebaninya untuk melakukan hal tersebut. Yang kedua, sesuatu yang mampu dilakukan oleh hamba, hikmah Allah mengharuskan Allah memerintahkan hamba untuk melakukannya. Sehingga Allah pun memerintahkan hamba untuk melakukannya. Meskipun demikian, pada saat hamba akan melaksanakan perintah tersebut, ternyata terjadi berbagai kepayahan, maka pasti syariat akan memberikan keringanan dan kemudahan. Keringanan tersebut bisa dalam bentuk hukum tersebut digugurkan seluruhnya tanpa perlu mengganti, atau syariat memberikan keringanan dan kemudahan. Kita lanjut ke bait 16. Walaysa wajibu bila iqtidar wala muharramu ma'a idtarar. Tidak ada hukum wajib jika tidak mampu, dan tidak terdapat hukum haram pada kondisi terpaksa. Syarahnya, kaidah tersebut adalah kaidah yang penting yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan yang lainnya. Para ulama pun menyepakati kaidah ini. Sesungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan hambanya berbagai kewajiban dan mengharamkan berbagai hal yang haram. Akan tetapi apabila mereka sama sekali tidak mampu melakukan apa yang Allah perintahkan, atau lemah kemampuan mereka untuk melakukannya, Allah tidaklah mewajibkan mereka untuk tetap melakukan sesuatu yang mereka tidak mampu mengerjakannya. Bahkan Allah gugurkan untuk mereka. Meskipun demikian, jika mereka memiliki kebiasaan melakukan amal tersebut, telah melakukan sebab-sebab dan usaha sebelum adanya faktor penghalang, maka akan tetap ada aliran pahala untuk mereka sebagai anugerah Allah tatkala kepadanya. Kaidah fad-dururatu tubihu muhdur. Kondisi darurat itu menyebabkan dimubahkannya hal-hal yang haram, semacam memakan bangkai, minum air yang najis ketika kondisi darurat. Demikian juga kebolehan untuk melakukan hal-hal yang terlarang pada ibadah haji dan yang lainnya saat kondisi terpaksa. Akan tetapi wajib atasnya tidak mengambil dari hal yang terlarang itu kecuali secukupnya saja, sesuai dengan kadar kebutuhannya saat kondisi darurat. Oleh karena itu,
Karena itu kita lanjut ke bait 17. Wa kullu mahturu ma'ad darurati biqadri ma tahtajahu ad-darurah. Artinya, semua hal yang terlarang ketika dalam kondisi darurat, maka cukup sekedar apa yang menjadi kebutuhan darurat. Syarahnya itu tidak boleh lebih daripada kebutuhan kondisi darurat. Bahkan, jika kondisi darurat telah hilang, wajib atasnya untuk menahan diri dari sisanya. Bait ke-18. Wa tarji'ul ahkam lil yakin fala yadhilu syakku lil yakin. Hukum itu mengacu pada hal yang yakin. Maka keraguan tidaklah menghilangkan hal yakin. Syarahnya, maknanya, jika seseorang yakin dengan satu hal, kemudian ragu-ragu, apakah telah hilang sesuatu hal yang yakin tadi, ataukah tidak? Jawabannya, hukum asalnya kita pertahankan hal yang yakin, sehingga status perkara yang meragukan tersebut merubah menjadi yakin. Seandainya seorang ragu-ragu akan seorang wanita, apakah ia telah akad nikah dengan wanita tersebut atau belum, tidak boleh baginya untuk menyetubui wanita tersebut karena mempertahankan hukum haram yang statusnya yakin. Demikian juga seandainya seseorang itu ragu apakah ia menceraikan istrinya atau belum, maka wanita tersebut tetap terhitung sebagai istrinya dan belum ia ceraikan. Kaidah tersebut tidak khusus untuk ilmu fikih. Bahkan hukum asal untuk sesuatu yang baru adalah tidak ada. Sampai terdapat keyakinan kalau ada, sebagaimana kita katakan, hukum asal adalah tidak adanya hukum pada mukallaf. Sampai ada dalil atau bukti yang membuktikan terbalik. Kita masuk ke bait 19. Wal aslu fil miyahana at-tahara asal. Air miyahana at-tahara wal ardu was samai wal hajarah. Batu. Hukum asal air adalah suci dan hukum asal tanah, pakaian dan batu adalah suci. Syarahnya, maka air seluruhnya, baik itu air laut atau air sungai, air sumur ataupun mata air, dan demikian juga semua yang terkandung di dalam bumi seperti debu, bebatuan, lumut, pasir, bahan tambang dan pepohonan dan semua jenis pakaian, seluruhnya hukum asalnya adalah suci. Sampai yakin ada hilangnya hukum asal dengan munculnya najis padanya. Boleh deh. Bait ke-20. Wal aslu fil abda'i wal luhum wan nafsu wal amwal lil ma'sum. Hukum asal untuk kemaluan, daging, nyawa orang, harta milik orang yang terjaga dan darahnya. Tahrimuha hatta yahyi al-hal. Hadakallahu ma yumla. Adalah haram sampai datang bukti kalau ia halal. Maka pahamilah, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu apa yang didiktekan kepadamu. Syarahnya guys, maknanya hukum asal untuk benda-benda tersebut adalah haram sampai kita yakin kehalalannya. Hukum asal dalam hal al-abda, kemaluan, adalah haram
Al-abda yaitu menyetubuhi perempuan. Tidak halal sampai Anda yakin kalau itu halal. Kemaluan tersebut akan halal apabila dengan nikah yang sah atau seorang budak yang dimiliki laki-laki. Demikian juga daging hukum asalnya haram sampai ya halalnya. Lanjut bait ke 22 dan 23. Wal aslu fi adatina al-ibaha hatta yaj'i sariful ibaha wa laysa masyru'a min al-umuri ghairu alladhi fi syar'ina al-mazkur. Hukum asal dalam perkara adat adalah mubah hingga datang dalil yang memalingkannya dari hukum mubah. Tidaklah sesuatu itu disyariatkan selain sesuatu yang disebutkan di dalam syariat. Syarahnya, kedua bait tersebut mengandung dua kaidah. Yang dua kaidah ini sering disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di berbagai kitab beliau. Beliau sampaikan kaidah yang menjadi landasan Imam Ahmad dalam membangun mazhabnya adalah hukum asal perkara kebiasaan adat adalah mubah. Maka tidaklah haram kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya. Hukum asal ibadah adalah terlarang, tidaklah dituntutkan kecuali yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Perkara adat adalah perkara yang biasa dilakukan oleh manusia, berupa berbagai macam makanan, minuman, dan jenis pakaian. Pergi, datang, berbicara, dan berbagai tindakan yang biasa dilakukan oleh manusia. Tidak ada hukum haram perkara adat semacam ini kecuali orang yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Pengharamannya boleh jadi dengan dalil tegas dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Artinya, Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian semua yang ada di bumi untuk kalian. Quran surat Al-Baqarah ayat 29. Ayat tersebut menunjukkan bahwasannya Allah ciptakan semua yang ada di bumi untuk kita agar kita manfaatkan dengan berbagai macam bentuk pemanfaatan. Sedangkan untuk perkara ibadah, Allah menciptakan manusia, menciptakan makhluk untuk beribadah kepadanya, dan Allah telah menjelaskan dalam kitabnya dan melalui lisan Rasul berbagai macam ibadah yang Allah sembah. Berbagai macam ibadah yang Allah itu disembah dengan melakukan hal tersebut. Sebagaimana sabda Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fawraddun. Siapa yang melakukan suatu amal ibadah yang tidak kami tuntukkan, maka itu adalah amal yang tertolak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan pelakunya Allah SWT berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihillah. Apakah mereka punya sekutu, tandingan-tandingan untuk Allah yang membuat untuk mereka aturan dalam agama yang tidak Allah izinkan? Quran surat Asy-Syura ayat 21. Oke. Gitu tadi mulai dari bait berapa berarti ya? Sampai bait 23.